untuk membaca kembali bersama-sama, setiap jemaat bersama-sama membaca kembali pembacaan yang tadi, 2 ayat. Yang pertama adalah ayat yang ke-8. Boleh? Ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Dan ayat 16 serta ayatnya yang ke-17. Ya, Ibu Bapak Saudara, kalau dipertanyakan kepada kita semua saat ini, kira-kira dengan sore hari ini sudah berapa kali bahan ini menjadi bagian pembacaan Ibu Bapak Saudara dan saya? Sebelum sore ini, sudah pernah membaca? Sudah pernah membaca? Jangan malu-malu kalau belum pernah membaca. Kita urai bahwa memang belum pernah membaca. Karena sejak saya sekolah, memang kidung ini kalau disuruh belajar, disuruh baca, belum mulai baca, semua sudah hiruk pikuk di dalam kelas. Kita pun tidak tahu karena apa, tetapi sebagai manusia barangkali merasa ada sesuatu yang mengorek keberadaan sebagai manusia. Nah, sore hari ini kenapa saya bertanya begitu? Sebab secara khusus yang kita baca tadi adalah seakan-akan ada peristiwa yang sangat-sangat pribadi. Entah itu 2 orang, ya, sangat pribadi yang mengutarakan isi hati mereka. Nah, kita sama tahu, Ibu Bapak lebih tahu dari saya, bahwa ketika seseorang dalam kerinduannya ingin mendapatkan sesuatu yang ia suka, ketika perkara itu menjadi bagian, setidaknya dia akan memegang itu dengan baik, melingkar itu dengan baik, dan memelihara itu serta mau menikmati bahwa ini loh yang saya suka. Ini loh yang saya inginkan untuk menjadi bagian kehidupanku. Lebih jauh kalau seseorang dalam pandangan hidupnya, ya saya mau pakai bahasa menginginkan. Menginginkan seseorang yang ada dalam pandangannya dan dikatakan baik. Oh, dia baik, saya suka. Belum kalau ada ungkapan begini. Wow, dia cantik banget. Biasa begitu ya. Dia cantik banget. Nggak usah bilang kayak Lady Di. Pokoknya secara pribadi cantik banget. Paling tidak dia akan memburu untuk mendapatkan yang cantik itu. Dari pihak yang lain mungkin kita juga pernah mendengar begini. Cakep banget, cakep. Sampai mau dikejar-kejar walaupun belum kenal. Hanya pengen mau lihat kecakapannya itu lebih dekat.
Nah, sesudah itu akan terjalin barangkali sesuatu keinginan itu menjadi lebih, ada yang ngangguk-ngangguk nih, yang lebih dekat, yang lebih mungkin kita boleh bilang begini, kalau saya dekat-dekat mungkin bisa jadi milik ya. Saya nggak mau korek berdua. Ada yang duduk berdua, pasang kacamata dulu. Ada yang duduk berdua yang dari tadinya ya baru kenal begitu aja. Ada? Saya nggak mau nunjuk ibu dan bapak yang lagi duduk. Ya? Tapi kita ada nggak yang pernah dalam hidup ini atau sampai sekarang, itu loh yang dulu, aduh pokoknya saya harus tangkap, saya harus dapat. Dan cerita pendek bahwa hal itu terjadi, pasti bukan hanya kata-kata indah yang keluar. Ya, bukan hanya kamu mau menjadi istriku, bukan hanya kamu mau menjadi suamiku, karena aku lihat kamu cakep, aku lihat kamu cantik banget. Pasti lebih dari kata-kata itu akan muncul dalam benak. Kalau saya dapat dia, pasti saya akan genggam dengan baik. Kalau saya dapat dia yang kuingini, pasti saya akan jaga dengan baik. Lebih luas sebagai orang-orang percaya yang sudah saling mengenal, akan lebih dipererat pengertiannya sebagai orang-orang percaya. Cantik loh, saya suka dia. Kejar bukan karena isi hati manusia saja, ya. Saya mau dia digumuli di dalam apa tuh? Pasti di dalam doa. Tuhan, boleh enggak saya dapat itu? Boleh enggak dia menjadi milikku? Dan kalau sudah libatkan di dalam doa, berarti berbicara dengan Tuhan, itu harus tidak hanya aduh dia cantik dan cakep, tetapi lebih serius dan lebih tertanggung jawab. Boleh begitu ya? Nah, ibu bapak saudara, kalau kita membaca ini pembacaan kita tadi, memang saya mulai dengan aduh sepertinya di situ ada kegembiraan. Ya, kenapa saya minta baca lagi ayat yang pertama. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Sepertinya kegembiraan itu pecah blak. Biar mungkin ada batu-batu gede di muka, udah dia nggak peduli lagi. Karena dia mau tidak hanya menatap, tapi apa yang terurai dari sana itu kegembiraan, memang betul-betul bukan hal yang dibuat-buat. Saya mau kembali lagi tadi, kalau sebagai orang percaya sudah memang pas, itu harus sungguh-sungguh dan tertanggung jawab. Sampai kapanpun, sampai rambut sudah putih pun, jangan ada bahasa, aduh so tua kotengana kang. Ya, jadi walaupun rambut so putih, sayang terus. Karena digumuli di dalam doa. Ini yang diurai buat ibu bapak saudara dan saya. Tidak hanya diungkap sebagai kegembiraan lepas kegembiraan yang semu. Diurai bagaimana kegembiraan itu sungguh-sungguh. Kita barangkali kalau bisa lihat begitu, barangkali bagaimana lompat-lompatnya rubah dan kijang itu atau binatang-binatang yang digambarkan. Yang melihat itu
terkait dengan kegembiraan. Mungkin tidak hanya tawa sedikit, tawa kecil, tetapi terbawa dengan kesukaan lepas kesukaan. Nah, Ibu Bapak, barangkali ini bukan ajaran baru. Bagaimana Ibu Bapak sebagai orang percaya mendapatkan keinginan saat itu yang dipertaruhkan dalam keterbukaan kepada Allah. Bukan saya suka dia karena cantik, bukan saya suka dia karena cakep, tetapi karena di sana ada kekuasaan Allah, dan di sini pun sebagai pribadi yang melihat kecantikan dan kecakapan itu, ada Allah yang berkuasa menata kehidupan itu. Nah, Ibu Bapak Saudara, kalau kita menggumuli sedikit, lalu kita lebih jauh, kita melihat bagaimana pembacaan kita ini diurai juga, ditunjuk sebagai Allah dengan janji-janjinya, Allah yang mempertetapkan kehadirannya di antara umat ciptaannya yang dikasihi, yang disayang, yang dilengkapi dengan segala perkara yang baik. Kalau ada kegembiraan awal, saya kira semua kita yang masih duduk berdampingan pasti tetap mempunyai bayangan bagaimana seorang pria, saya nggak usah bilang lagi ya pengantin pria atau pengantin wanita, bagaimana dua dan keluarga besar itu sungguh-sungguh dipertetapkan dalam satu rangkaian yang kalau boleh tidak ada salahnya. Kalau boleh tidak ada yang jelek. Kalau boleh tidak ada yang bermuram durja. Semua dalam kegembiraan. Ya, dalam pengalaman kita juga kalau kita mau berbicara soal berdua menjadi satu dalam kelengkapan yang sesederhana apapun, bagaimanapun, barangkali kita sama-sama mau mengakui semua itu diatur dengan baik. Karena pengantin itu nggak mau dong udah siap dengan kecakapannya, kegantengannya, datang lalu wanita itu, saya sebut juga pengantin ya, pengantin wanita itu datang tidak dilengkapi walaupun sesederhana mungkin. Dan ketika itu terjadi, mungkin kita sama-sama akan berurai. Cantik sekali, cakep sekali, sederhana sekali. Itu pun janji Tuhan kepada umatnya. Dia mempersiapkan janjinya menjadi bagian kehidupan umatnya dengan baik. Yaitu tadi dalam pembacaan kita 8 sampai 16. Segala sesuatu itu penuh dengan kegembiraan. Tidak ada dusta di sana. Semua terbuka. Jadi jangan karena rambut so putih, kaki so pincang, kiapangan so berjalan kentok. Mestinya tetap memeluk, mengantar dengan penuh kasih. Karena Tuhan pun setia dalam pengasihan. Kan seseorang, mungkin ibu bapak saudara dan saya juga meminta agar supaya perkara itu menjadi perkara yang baik, kudus, tulus, penuh kerendahan hati. Karena ada Tuhan di sana. Kenapa juga dua orang menjadi satu harus berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat? Kenapa mereka harus mengurai janjinya dikukuhkan di hadapan Tuhan dan jemaat?
Karena Tuhan berjanji mempersatukan mereka, tidak akan pernah menjauhkan mereka dengan hal-hal yang sepele. Berdua akan menjadi kokoh dalam pengenalan satu kepada yang lain karena ada Tuhan di dalam. Ada kuasa rancangan Allah menjadi bagian mereka. Saya nggak mau tanya, benar itu sampai sekarang? Nggak perlu tanya kan? Pengakuan pribadi di hadapan Tuhan bahwa kasih setia Tuhan sungguh-sungguh menjadi bagianku dan itu aku nikmati bersama kaum keluarga, cucu, cece, keturunan yang Tuhan tempatkan. Berbicara sebagai gereja, saya pun rindu untuk menjadi bagian sesama. Ibu bapak saudara belum pernah bertemu dengan paduan suara ini toh? Ya. Tapi saya coba menyimak lagu doa tadi ya. Bagaimana mereka urai dan sekilas saya belajar dari dalamnya. Doa itu adalah satu kepentingan. Karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang istimewa buat ibu bapak saudara dan saya. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan menempatkan mereka menjadi bagian kita untuk belajar bertumbuh di dalam iman. Lewat pembacaan sore hari ini. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan kita patut untuk melangkah seterusnya dengan Dia. Tetap merangkul satu dengan yang lain. Sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga, ada kasih setia Tuhan itu. Ada kegembiraan lepas kegembiraan yang selalu berangkat dari kesukaan surgawi. Saya selalu suka memakai istilah itu. Karena kesukaan surgawi tidak ada bandingannya. Kita belajar terus untuk menikmati kesukaan surgawi itu yang ada pada ibu dan bapak. Ada pada saya. Mau aminkan itu? Mau aminkan itu? Tuhan memberikan kesukaan itu buat setiap pribadi yang mau hidup di dalamnya bersama-sama terus menerus. Menikmati hari-hari hidupnya dengan cara itu. Tetapi bukan berarti tidak ada titik-titik yang kita tidak suka, yang boleh menggores perasaan, mungkin juga dari keteledoran sendiri, mungkin juga dari pihak keluarga, mungkin juga dari sesama gereja, warga negara sebagai rakyat yang dipimpin dalam kepemimpinan yang juga adalah wakil yang kita aminkan adalah wakil dari Allah. Jadi kalau kita membongkar sebagai warga negara segala kebaikan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin negara berangkat dengan penunjukan Tuhan, kita pun perlu menggumuli itu. Kembali kepada pembacaan kita tadi, ibu bapak saudara-saudara. Kegembiraan yang muncul. Bagaimana seorang lelaki menyongsong seorang perempuan. Saya tidak pakai lagi istilah pengantin. Sudah jelas di sini. Bagaimana kesungguhan kita untuk menyambut itu sebagai orang-orang percaya. Yang kita padatkan di sini bagaikan janji Tuhan. Kesetiaannya bagi umatnya. Bagi ibu bapak, saudara dan saya. Tuhan tetap dengan rancangan kudusnya sampai saat ini ke depan. Mari kita melangkah. Mari kita berbicara dengan penuh kasih
tertanggung jawab. Mari kita berbuat dengan penuh kasih, tertanggung jawab kepada Allah. Jelas dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita juga berbicara lewat doa seperti uraian tadi, itu sungguh-sungguh kita urai terbuka di hadapan Tuhan. Kesukaan yang kita urai adalah berasal daripada Dia. Yang kita salurkan bukan karena kemampuan dan keahlian ibu bapak saudara dan saya. Saat sekarang ini saya mau mengajak ibu bapak saudara, mari kita bersama-sama belajar. Mari kita mengurai di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena saya pun menjadi sarana, sasaran rancangan Allah, cinta kasih Allah, kekuasaan Allah yang boleh menjadi bahagian secara pribadi dan boleh mengurai, mengalirkan menjadi bagian sesama, sehingga sebagai satu barisan kita ditunggu oleh Tuhan. Bahwa segala kegembiraan, segala kesenangan, segala kata dan perbuatan yang baik tertanggung jawab di dalam proses saat ini, melangkah dalam janji-janji Tuhan. Ibu bapak saudara, mari kita merenungkan berangkat dari tempat duduk kita masing-masing. Bahwa saya sedang melangkah dengan satu kekuatan, kegembiraan yang berasal daripada Tuhan. Tidak gampang untuk kita mempertahankan semua itu di dalam pertumbuhan iman. Ibu bapak saudara dan saya, ketika masih bekerja, ketika masih bergiat di dalam pelayanan gereja Tuhan. Katakanlah sebagai apa? Sebagai paduan suara. Tidak mudah toh untuk mereka mengikat suara-suara yang adalah berkat Tuhan. Tetapi paling tidak saya kira ada keinginan yang tetap menjadi bagian, bahwa kita harus tetap mengurai puji-pujian di mana saja seperti saat ini, agar supaya setiap telinga yang mendengar juga mendapat makanan yang baru. Ada kekuasaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang diurai menjadi bagianku, menjadi bagian ibu bapak saudara dan saya tiap waktu. Mari jangan kita menunggu terlalu lama. Tidak mudah perikop ini diurai menjadi bagian ibu bapak saudara dan saya. Kenapa saya minta untuk kita mengulang secara pribadi ayat 8. Ya, ayat yang lain juga menjadi kepentingan. Ayat 16 dan ayat 17. Boleh kita lihat sejenak kedua ayat itu. Saya mau membaca kembali, boleh? Milikulah kekasihku dan aku milik dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ayat 17. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Jadilah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung, nambah rempah-rempah. Ini keinginan, kerinduan yang bukan main-main. Lihatlah yang duduk di samping kiri dan kanan. Entah sebagai keluarga yang utuh,
suami dan istri, paduan suara, majelis jemaat apalagi. Aduh, saya takut kalau melihat kepada jajaran hijau putih ini. Karena mereka tetap mengumandangkan janji Tuhan. Dan tidak menurut kata hati mereka. Ini penugasan yang sangat istimewa. Yang harus tertanggung jawab bukan hanya di dalam gereja. Tetapi paling tidak peneguhan mereka adalah tanda yang diberikan Allah lewat hamba-hamba Tuhan yang ada. Mereka suka atau tidak, mereka harus mengurai itu. Nanti kalau pulang jangan lupa loh urai mereka punya kehebatan dalam lagu tentang doa. Kalau perlu bisik-bisik boleh nggak dapat ya, supaya Jati Pohon boleh juga belajar lagunya untuk berdoa terus menerus. Ya, Ibu Bapak Saudara, sungguh-sungguh kita menikmati kebenaran firman Allah. Ya, ayat 8 sampai 16. Kenapa saya minta 17 dibaca juga? Supaya kita diingatkan juga saat itu, jangan tunggu-tunggu. Ya, jangan tunggu-tunggu, coba baca ayat 17 itu. Aduh, peringatannya sangat-sangat indah. Kembalilah kekasihku, jadilah seperti kijang. Mari mendekat. Jangan sendiri-sendiri. Jadi kalau pulang lihat-lihat kalau ada yang duduk-duduk merenung, tanya, kenapa? Sini dong. Ya. Boleh nggak begitu berpelukan? Karena Tuhan memeluk kita. Sehingga ketika ada godaan dan tantangan, kita tetap kuat untuk berperang. Besok kalau lupa latihan dong. Karena pita suara ini berkat ya. Gak sama semua orang punya pita suara yang puji Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa disadari kita sudah melewati hampir 8 bulan di tahun 23. Apa yang sudah kita buat bagi Tuhan? Sebentar lagi memasuki bulan yang ke-9. Janji kekuasaan Tuhan, kekuatan, kesukaan sorgawi tetap ada bagi Ibu Bapak Saudara dan saya. Mari kita pulang bersama-sama. Kita menceritakan kabar baik itu sebagai satu kehidupan yang penuh dengan kesukaan sorgawi, dituntun oleh kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mengaminkan saya adalah sasaran yang dipakai Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.